Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Salam buat keluarga teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Esok tim Garuda kita akan bertarung dengan tim Dragons Tiongkok atau Cina di match ke-9 grup C pra Piala Dunia Zona Asia yang akan berlangsung pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Bung Karno. Ayo, penggemar sepak bola, timnas, kita berbondong-bondong datang ke GBK, memenuhi GBK, memberikan support luar biasa untuk Bang Jai dan kawan-kawan karena kita butuh 3 poin. Kita butuh kemenangan melawan Cina karena hanya dengan kemenangan maka 12 poin itu kita dapat peluang untuk paling tidak lolos ke fase berikutnya. Putaran keempat sudah terbuka di depan mata sambil menunggu hasil pertandingan antara Bahrain dan Arab. Ya, jika Arab menang melawan Bahrain maka kita sudah mengunci, menyegel satu tempat ke putaran keempat. Apalagi kalau ada terjadi sesuatu yang luar biasa di mana Jepang mampu mengalahkan Australia. Ini yang baru kita tunggu ya tentunya. Mereka akan terhenti, Australia di peringkat kedua dengan 13 poin, kita dapat 12 poin kalau menang melawan Cina. Jadi rame memang pertarungan itu, termasuk dengan Arab. Kalau Arab bisa menang melawan Bahrain, jadi Arab 13 juga. Sama, dan kita penentuan terakhir Arab akan bertarung melawan Australia. Kita melawan Jepang. Ya paling tidak kita sudah bisa sampai ke putaran keempat, itu luar biasa. Tapi tidak mudah. Cina tim yang kuat, mereka berambisi mengalahkan kita karena mereka juga pertaruhan mereka di GBK. Hidup atau mati buat mereka untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi media-media mereka itu sudah mulai pasang pusewor. Ya. Ada-ada aja. Ya. Mereka mulai menyorot dari pemain naturalisasi kita. Padahal mereka juga naturalisasi pemain ada. Macam-macam lah mereka bisa menyorot. Ya biasalah. Tentunya ini cara mereka ya untuk sebenarnya mereka sudah ketar-ketir juga melawan kita karena mereka tahu kita mengalahkan terakhir Bahrain juara Piala Teluk di kandang kita dengan gol oleh Romani. Arab Saudi juga yang mengalahkan mereka 2 kali, yang mengalahkan Cina 2 kali di grup C, itu kita kalahkan 2-0 dan Arab tidak pernah menang melawan kita. Draw di Arab, demikian juga dengan Bahrain, draw di Bahrain dan kita bisa menang. Ivan Kovic sebagai pelatih Cina tahu, apalagi mereka tambah merasa gentar karena wasit ya kita tahu bersama, teman-teman sudah tahu, yang akan memimpin adalah Rustam Lutfulin, wasit 33 tahun asal Uzbekistan. Nah ini yang menjadi perhatian dari mereka. Nampaknya mereka udah agak takut karena disinyalir ini pasti akan menguntungkan Indonesia sebagai tuan rumah. Ya ada-ada aja memang. Ya begitulah kita memaklumi mereka karena mereka menyorot, mungkin melihat dari 2 pertandingan terakhir di 2024 di antara bulan Juni sampai ke November itu kita kan di putaran kedua menang melawan Filipina 2-0 di GBK. Menang melawan Arab Saudi juga dengan 2-0 di GBK pada tanggal 19 Oktober. Kalau dengan Vietnam itu di putaran kedua 11 Juni kalau nggak salah. Ya teman-teman, di putaran kedua kita sukses. Jadi kita 2 kali main clean sheet dipimpin oleh Rustam Lutfulin ini. Itu yang mereka soroti terus ya. Sebenarnya Lutfulin ini juga wasit yang kontroversial. Mungkin kita masih ingat di Asian Games tuh kalau nggak salah 2022, bagaimana di perempat final kan dia memberikan penalti yang kontroversial, diprotes oleh pemain-pemain Korea Utara saat menghadapi Jepang. Jadi banyaklah kok bisa dilihat. Dia sudah lebih dari 420-an memberikan kartu kuning. Ya ada 21 atau 22 kok nggak ya sekitar situlah kartu merah yang dia berikan. Nah terakhir walaupun mereka mensinyalir bahwa dia akan menguntungkan kita, lawan Arab memang kita menang, tapi dia di menit 89 mengusir pemain belakang kita. Ya teman-teman pasti masih ingat, Justin Hubner memberikan kartu merah. Keluar di menit akhir, tapi kita akhirnya bisa menang walaupun dengan 10 pemain. Tapi Cina ada, mereka bisa melihat dari sisi ini, bahwa ini Rustam lebih menguntungkan Indonesia katanya. Karena di U20 juga kan kita menang melawan Hong Kong itu dengan 5-1 ya kalau misalnya. Ya saya pikir dia memimpin dengan baik ya. Bukan membela Indonesia. Bahwa kita menang melawan Filipina semua gol-gol tidak ada kontroversial kok. Ya di putaran kedua itu. Melawan Arab Saudi juga 2 gol dari Marcelino kan bagus semua. Nggak ada offside
Ya, teman-teman juga pasti lihat mana ada kontroversial dan tidak ada penalti dia berikan ya untuk kita. Ya, bahkan Justin Hudson diusir. Tapi ya biasa dipelintir lah oleh mereka ya menjelang pertandingan untuk dipanas-panasin ya. Mereka nampaknya kalau saya lihat ya ini udah dalam tanda kutip udah ketakutan juga untuk bisa melihat kita dengan wasit Rustam yang dianggap mereka menguntungkan, tetapi juga mereka lihat dengan supporter kita yang luar biasa, yang mereka sudah anggap ini mengerikan, ya karena kita tahu bersama kita punya Ultras, punya La Grande, wah ini yang fanatik, militansi dengan timnas kita, itu menjadi salah satu penentu juga, ya dalam pertandingan dan pasti akan ya melecutkan motivasi pemain-pemain Indonesia oleh Romani dan kawan-kawan di saat menghadapi Cina untuk kita bisa menggempur mereka. Jadi kita nggak usah terpengaruh lah dengan apa yang diberitakan oleh koran-koran media-media di China sana atau di Tiongkok sana tentang pertandingan ini. Ya memang sengaja tuh mereka melakukan demikian. Yang penting seluruh pemain kita fokus menghadapi Cina. Ya, percaya diri tapi jangan terlalu over ya. Dan kita optimis, itu perlu masuk. Kita sudah membangun chemistry yang baik sejak latihan tanggal 26 Mei yang lalu di Gianyar sana ya di markas Bali United dan itu sudah bagus sekali. Waktu kita agak panjang. Nah, ini yang menyenangkan tentunya yang disukai oleh Patrick Kluivert, oleh para asisten ya, dengan Alex Pastoor, Dani Lansat, Gerard Van den Berg. Kemudian kita datang pada tanggal 1 di Jakarta. Semua pemain sangat kompak ya, kemudian mereka bergembira, ya, penuh sukacita untuk menghadapi pertandingan ini. Dan itu penting, kita enjoy saja, nikmati pertandingan ya, karena kita di kandang dukungan penuh supporter ya, jangan terpengaruh dengan wasit Rustam Lutfulin walaupun dikatakan sering menguntungkan Indonesia, tapi kan kita tetap bermain dengan fair, bermain baik, tidak ada hal-hal yang fatal yang dilakukan oleh Lutfulin ketika memimpin timnas kita, dan semua gol itu gol yang bersih yang kita lakukan, baik menghadapi Filipina juga baik menghadapi Arab Saudi. Dan kita juga akan, semoga ini yang harapan kita semua, tidak boleh menganggap enteng memang, tetapi menjadi harapan bahwa kita bisa mengalahkan Cina ya, dan kita bisa clean sheet lagi karena hanya Jepang yang mampu membobolkan gawang kita, gawang Martin Paes 4 kali di GBK, selebihnya tidak. Termasuk Australia 0-0, kita hajar Arab dengan 2 gol, hajar Bahrain, tapi kalau sekarang giliran Tiongkok atau Cina yang datang, dan saya rasa kita akan menang. Itu hanya feeling saja, ya boleh-boleh saja, ya kita tentunya tidak boleh pesimis dengan tim nasional kita, karena banyak juga yang pesimis, ini akan kalah bagi, nah itu susah lah kalau bisa dikatakan. Kita harus memberikan semangat kepada tim asuhan Patrick Kluivert sehingga kemenangan itu akan membuat kita pasti bergembira semua, ya baik yang nonton langsung atau nonton lewat televisi. Saya ingin pergi untuk bisa menyaksikan pertandingan di GBK itu, ya udah disiapin tiket tapi saya lagi cedera, kaki lagi bermasalah jadi tidak bisa jalan dengan baik, sehingga saya akan nobar saja, ikut untuk pertandingan nobar menyaksikan Indonesia ya bertarung menghadapi Cina, dan berharap sekali kita dapat 3 poin. Tidak perlu bermain dengan bagus, bermain cantik, ya yang penting 3 poin menang. Lebih bagus memang kita bermain cantik dan kita bisa mencetak gol, menang itu lebih lengkap tentu. Tapi kalau kita bermain biasa-biasa saja dan kita bisa menang, itu sudah bagus daripada kita bermain cantik tapi kalah. Ya, kita bermain penguasaan bola tinggi, shot on goal banyak, percobaan menembak banyak, tapi kalah seperti ketika di Kingdom lawan Cina kan. Kita unggul dari semua aspek, tapi akhirnya kita kalah, percuma. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa menang dan semoga Ole bisa mencetak gol lagi dalam pertandingan menghadapi Cina. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.